Welcome back everybody, jumpa lagi dengan saya, saudara semuanya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Oke, kali ini di video ini saya bahas tentang senjata penghancur massal atau senjata pemusnah massal, senjata yang menyebabkan kehancuran massal itu. Ini bukan senjata biologis, ya, bukan senjata yang biasanya dipakai untuk berperang, ya, bukan senjata nuklir, bukan senjata mikrobiologi seperti virus atau yang lainnya. Nah, senjata penghancur massal ini adalah US dollar. US dollar adalah kedepannya merupakan senjata penghancur massal. Kenapa saya katakan US dollar adalah senjata penghancur massal? Karena peran US dollar sebagai mata uang cadangan dunia. Oke, pada Selasa kemarin, ya, di video saya sudah pernah saya beritakan informasi, ya, pada tanggal 17 November yang lalu, ya, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Miss Janet Yellen mengatakan berkirim surat kepada DPR-nya Amerika Serikat, ya, Senat Amerika Serikat. Dia sudah dengar pendapat sudah datang kepada Senat di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa sumber daya yang ada, keuangan yang ada, ya, sekarang ini tidak mampu untuk membiayai operasional pemerintah, ya, karena negara sudah tidak mampu lagi selain membayar operasional pemerintah. Keuangan sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar hutang yang akan jatuh tempo nanti pada Desember ini, yaitu pada tanggal 15 Desember 2021, ya, yang kemarin, ya, sekitar hari Selasa dan Rabu itu. Nah, jadi diharapkan diserukan kepada DPR untuk secepatnya menagungkan, ya, plafon kredit itu, ya, pagu kredit itu dinaikin atau ditiadakan, ya, ditangguhkan atau cepat-cepat dinaikin pagu kredit, ya, sebesar 2,5 triliun US dollar itu. Untuk apa? Untuk membiayai operasional pemerintah dan untuk membayar hutang pemerintah yang jatuh tempo, membayar bunga hutang, cicilan hutang yang jatuh tempo. Nah, ini kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan, diserukan, ya. Jika sampai DPR, ya, Senat di Amerika Serikat tidak menyetujui itu, ya, kenaikan plafon kredit, ya, menangguhkan karena peraturan yang lama, ya, Senat mengatakan bahwa untuk tahun 2021 tidak akan lagi dinaikin batas plafon kredit, debt ceiling itu akan dilakukan nanti pada tahun depan 2022. Untuk tahun ini tidak bisa dinaikin batas pagu kredit atau debt ceiling itu. Tapi Menteri Keuangan sebagai bendaharanya pemerintah mendesak supaya segera mungkin dinaikkan, karena ini kejadian ini sudah terjadi sejak bulan September. Batas waktu tanggal 18 September, ya, membayar hutang pemerintah jatuh tempo. Bulan Oktober begitu pun terjadi juga, ya. Nah, bulan November juga begitu. Oktober untuk terjadi bulan November, dan November bisa dibayar, dan ternyata November ini untuk bulan Desember ini tanggal 15 itu kondisi yang sudah sangat parah dan kondisi yang sangat mendesak supaya segera mungkin untuk dinaikkan debt ceiling itu, pagu kredit itu, plafonnya dinaikkan supaya bisa membiayai operasional pemerintah dan membayar hutang negara, ya, hutang Amerika, pemerintah Amerika yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember kemarin itu. Nah, jika ini tidak terjadi, maka negara Amerika akan mengalami hal yang pertama kali dalam sejarah, yaitu mengalami default, gagal bayar surat utang. Dan ini dampaknya akan besar sekali. Pertama adalah resesi ekonomi besar yang akan terjadi di dalam negara Amerika Serikat, kemunduran ekonomi, suku bunga akan naik tinggi, dan yang
Amerika akan tidak dipercaya lagi di luar negeri, ya. Biaya pinjaman yang cukup tinggi, ya, kredit ratingnya turun dan menggeser posisi Amerika sebagai US dollar sebagai mata uang cadangan dunia. Nah, di sini yang saya mau katakan sini, jika ini terjadi, maka ini adalah menjadi senjata penghancur massal, senjata penghancur ekonomi dunia. Jadi US dollar itu kedepannya nanti sangat menakutkan. Peran US dollar sebagai mata uang cadangan dunia ini akan punya dampak nanti jika terjadi sesuatu dengan US dollar. Terjadi gagal bayar, terjadi default dengan US dollar, pemerintah Amerika Serikat, maka US dollar menjadi senjata penghancur global, penghancur ekonomi dunia, senjata penghancur massal. Karena US dollar akan tidak dipercaya lagi sebagai mata uang cadangan devisa dunia. Maka mau tidak mau, apapun yang terjadi, maka dengan terpaksa kenaikan pagu kredit ini memang tidak disetujui sama sekali, ya, dari saingan partai berkuasa. Ya, saingannya yaitu oposisi adalah Partai Republik. Partai Republik sangat tidak menyetujui kenaikan plafon kredit. Ya, salah pagu kredit pemerintah ini pada tahun 2021 ini. Nah, salah satu komentar dari salah satu anggota Senat dari Partai Republik, ya, Jody Arrington, ya, dia mengatakan bahwa tingkat hutang negara Amerika, ya, sekarang pada saat ini itu tertinggi sepanjang sejarah Amerika sejak Perang Dunia Kedua, ya. Dan kita ini tidak berada dalam kondisi perang, ya, kata dia. Jadi ini kondisi sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat tinggi sekali. Jadi yang diminta oleh Menteri Keuangan Janet Yellen untuk menaikkan pagu kredit 2,5 triliun US dollar. Nah, sedangkan utang Amerika sekarang ini itu sekitar 28,5 triliun US dollar. Jadi kalau kita rupiahkan itu sekitar 400.000 lebih triliun US dollar. Itu adalah hutang Amerika. Nah, supaya bisa membiayai hutang itu dan membiayai operasional pemerintah, ya. Jadi ini pertama kali operasional pemerintah di zaman Presiden Joe Biden yang hampir tidak bisa, hampir shutdown. Ya, kita kilas balik di zaman pemerintahan Presiden Donald Trump, itu sudah 3 kali pemerintahannya sudah shutdown, tidak bisa membiayai operasional pemerintah karena pemerintah kesulitan keuangan di sini. Nah, di pemerintahan Demokrat ini tidak terjadi, ya. Dipaksa, ya, dikondisikan supaya pagu kredit itu bisa naik lagi, pemerintah Amerika bisa berutang lagi, ya, berutang kembali lagi, dinaikkan sebesar 2,5 triliun US dollar, jadi sekitar 35.000 triliun rupiah, ya. Jadi nanti utang yang tadinya 28,5 triliun itu ditambah 2,5 triliun jadi sekitar 31. Jadi total nanti utang pemerintah Amerika nanti sampai sampai awal 2023 itu menjadi 31,4 triliun US dollar. Jadi sungguh cukup luar biasa besar hutang pemerintah Amerika Serikat, ya. Nah, negara-negara, jadi ini sangat mengkhawatirkan jika ini terjadi default. Dampak dari terjadinya default ini akan mempengaruhi negara-negara yang memberi pinjaman, memberi kredit. Nah, negara-negara yang memberi kredit itu juga akan berdampak nanti terhadap ekonomi negara tersebut. Nah, negara-negara yang memberi utang terbesar, ya, kepada Amerika adalah, yang pertama adalah mitra Amerika, itu adalah Jepang. Jepang itu kita rupiahkan utangnya, Jepang memberi utang, Amerika berutang terhadap Jepang itu sekitar 18.000 triliun rupiah. Yang kedua adalah China sekitar 15.250 triliun rupiah. Sedangkan yang ketiga adalah
Inggris sebesar 5.296 triliun rupiah. Yang keempat adalah Irlandia. Irlandia juga memberi utang sebesar 277 triliun rupiah. Dan yang kelima, yang terbesar kelima adalah Luxembourg. Luxembourg 3.818 triliun rupiah. Dan lain-lain negara di Uni Eropa dan lain-lain. Dan masyarakat Amerika sendiri. Nah, itu dampak yang cukup luar biasa jika pemerintah Amerika default, maka US dollar menjadi senjata penghancur massal di sini. Jadi ini namanya senjata nuklir, senjata biologis, senjata mikrobiologi selalu dijaga supaya jangan sampai senjata itu meledak atau senjata itu sampai terjadi ledakan. Maka itu pengaruhnya, dampaknya akan menghancurkan seluruhnya. Jika US dollar Amerika terjadi default, apa yang terjadi dengan US dollar? Ketidakpercayaan muncul terhadap US dollar, Amerika tidak mampu membayar utangnya, maka negara itu akan terpuruk ekonominya, suku bunga akan naik gila-gilaan, resesi yang berkepanjangan. Maka yang berpengaruh adalah kontrak-kontrak dagang di seluruh dunia itu akan menjadi batal, menjadi kacau, terpengaruh. Dan yang paling terpengaruh adalah negara-negara berkembang. Seperti ini kita cerita dampaknya seperti Indonesia. Indonesia akan sangat terpengaruh sekali dengan dampak dari US dollar. Karena US dollar adalah mata uang cadangan devisa dunia. Nah, negara Amerika bisa begitu kaya raya karena US dollar dipakai sebagai mata uang perdagangan dunia. Karena mata uang, sehingga US dollar dipercaya sebagai safe haven, sebagai lindung nilai, sebagai cadangan devisa dari negara untuk berdagang, untuk semua negara menggunakan US dollar, maka Amerika terpercaya, maka ekonomi Amerika itu bertumbuh dan Amerika menjadi kaya di sini. Dan Amerika bisa berutang, semua orang memberi pinjaman karena mereka menganggap bahwa yang paling minim risiko di dunia, yang paling bisa dipercaya adalah Amerika. Maka semua orang memberi utang, memberi pinjaman kepada Amerika. Jika Amerika sampai tidak bisa membayar utang itu, maka ketidakpercayaan muncul dan ini menjadi goncangan, menjadi senjata penghancur massal di seluruh dunia ini. Nah, makanya itu selalu dijaga. Walaupun ada pertentangan di dalam Senat, akhirnya di voting pun menang tipis. Ya, berarti partai kubu Republik oposisi yang tidak setuju itu 49 suara, sedangkan Partai Demokrat 50, hanya selisih 1 suara. Tapi akhirnya juga lolos undang-undang untuk meloloskan 2,5 triliun kenaikan pagu debt ceiling, pagu kredit utang pemerintah itu tercapai. Maka Amerika bebas dari masalah default, masalah yang bisa penghancur ekonomi dunia. Masalah yang luar biasa itu sudah selesai. Di Amerika sudah selesai dan sudah bisa berutang lagi dan selamat dan bisa kembali lagi beraktivitas, ekonominya tumbuh kembali. Nah, tapi utang itu selalu bertambah terus. Utang itu bertambah terus disebabkan karena kemarin pemerintah banyak sekali mengeluarkan biaya-biaya untuk sejak pandemi merebak tahun awal 2020 pada saat pemerintahan Donald Trump itu banyak sekali dikeluarkan quantitative easing Pemerintah memberikan stimulus kepada rumah sakit membiayai yang sakit perawatan kesehatan dan juga memberi tunjangan kepada masyarakatnya semuanya, memberi uang saku pada saat mereka pemerintah melakukan lockdown semuanya diberikan. Nah, itu uang itu kuantitatif itu uang yang sangat banyak keluar itu anggaran pengeluaran yang besar sekali. Nah, inilah yang membuat beban hutang Amerika semakin tinggi.
Nah, pemerintah Joe Biden juga telah meloloskan RUU infrastruktur juga, anggarannya sekitar 1 triliun US dollar juga. Nah, ini juga menambah beban anggaran, biaya yang cukup tinggi. Nah, pemerintah akhirnya Amerika Serikat berutang kembali. Jadi pemerintah Amerika Serikat selalu membiayai pengeluaran negara, membiayai pertumbuhan ekonominya dengan berutang terus. Ini semuanya sejak tahun 1971 ke atas. Jadi sebelum tahun 1971 itu US dollar selalu terikat dengan masih derivatif emas, masih patokan dengan standar emas. Tetapi setelah tahun 1971 Presiden Richard Nixon mengeluarkan dolar dari standar emas, maka dolar itu adalah US dollar adalah derivatif utang. Ya, US dollar itu adalah mata uang yang dipercaya, yang diberikan sebagai mata uang yang dipercaya. Yang dipercaya akhirnya US dollar selalu berutang terus. Ya, semakin hari semakin berutang dan US dollar semakin lemah nilainya, semakin merosot terus. US dollar berutang terus. Pagu kredit dinaikkan untuk utang, nanti berutang lagi terus. Dan satu waktu ini menjadi hal yang sangat menakutkan di kemudian hari, menjadi senjata, menjadi bom yang akan meledak, senjata penghancur massa jika sampai utang yang banyak itu tidak mampu dibayar. Terjadi default, maka negara-negara yang memberi utang seperti Jepang, China, Inggris, Irlandia, Luxembourg, Uni Eropa dan lain-lain akan semua kena dampaknya. Dan negara berkembang seperti kita, Indonesia juga akan kena dampaknya juga, karena jika Amerika itu mengalami hal yang ketidakpercayaan muncul, ya, maka Amerika akan resesi, ekonomi Amerika terpuruk, inflasi tinggi, suku bunga naik, maka daya Amerika sebagai daya belinya menurun, maka Amerika terjadi perlambatan ekonomi, maka dampaknya juga dengan negara kita Indonesia akan mengalami juga perlambatan ekonomi karena ekspor Amerika tidak ada, sedangkan kita banyak mengekspor ke Amerika. Amerika sudah pelit dalam berbelanja karena mereka lagi kesulitan likuiditas di sini, maka kita juga akan mengalami dampaknya. Begitupun juga dengan Cina, begitupun juga dengan semua. Jadi semuanya di sini sangat-sangat ketergantungan terhadap ekonomi Amerika. Mau nggak mau Amerika, kita semua itu seperti dijerat Amerika itu sebagai jangkarnya. Jadi kita itu tidak bisa keluar dari cengkraman dari ekonomi Amerika, cengkraman dari US dollar. Ketergantungan US dollar itu sangat tinggi, bukan di negara berkembang, di seluruh dunia. Tidak ada di dunia ini yang bisa menggantikan US dollar, maupun euro ataupun yuan Jepang. Itu karena China pun sampai saat ini tidak dipercaya, belum bisa mendapatkan hati di semua negara, dan peran China karena masih komunis, ya. Nah, itulah yang menjadi perbedaan. Amerika bisa dipercaya di seluruh dunia perannya karena dia memainkan peran demokratis, ya, dengan kapitalismenya. Nah, akhirnya mata uang US dollar itu selalu dipakai dalam mata uang perdagangan di seluruh dunia. Karena mata uang perdagangan di seluruh dunia dan US dollar menjadi mata uang yang dipercaya, ya, yang dipercaya sebagai safe haven, ya. Semua orang membeli surat hutang Amerika, semua memberikan utang kepada Amerika sehingga ekonomi Amerika tumbuh, ya, sehingga yang memberi utang juga terjerat dengan ekonomi Amerika. Jadi Amerika tetap menjadi senjata penghancur massa. Jangan sampai, jadi semua negara harus menjaga
harus menjaga itu ekonomi Amerika. Jangan sampai ekonomi Amerika itu rontok. Jika ekonomi Amerika itu rontok, hancur, maka dia pun, negara itu pun juga akan hancur. Dan ekonomi global akan hancur. Karena US dollar adalah senjata penghancur massal. US dollar harus dijaga dan harus dijaga tetap sebagai mata uang cadangan devisa dunia. Harus dijaga kepercayaannya, kredibilitasnya. Sebab kalau US dollar sudah tidak dipercaya lagi, maka hancur dunia ini. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan, informasi ekonomi dan bisnis, investasi, ya. Hal yang luar biasa ini, semoga Anda bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa juga, berguna bagi langkah Anda selanjutnya. Oke, jangan lupa di bawah video ini Anda subscribe channel YouTube ini, dan Anda tekan juga belnya, loncengnya, supaya nanti ada notifikasi untuk upload video berikutnya untuk Anda. Terima kasih, sukses untuk Anda.